Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ulfasari dengan NIM 2301031007 dari kelas 2B D3 Teknik Listrik. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya yang berjudul transformator. Langsung saja kita masuk ke materinya. Definisi. Transformator adalah suatu peralatan listrik statis atau tidak bergerak yang dapat dihubungkan dengan dua rangkaian listrik atau lebih serta berfungsi sebagai penaik step up dan penurun step down, tegangan atau arus. Pada umumnya, transformator terdiri dari sebuah inti besi berlapis dan dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan sekunder. Rasio perubahan tegangan sebanding dengan rasio lilitan kedua kumparan, yang kumparan tersebut biasanya terbuat dari tembaga. Pada dasarnya, trafo menggunakan prinsip kerja dari hukum Faraday dan bahan ferromagnetik yang digunakan sebagai inti untuk efisiensi perubahan tegangan AC atau turunan. Trafo tidak bisa menaikkan daya, oleh karena itu apabila tegangan naik, maka arus akan turun, begitu sebaliknya. Berikut adalah rumus dari trafo. Ini adalah bagian terpenting dari transformator. Yang di sebelah kiri yaitu lilitan primer dan di sebelah kanan ada lilitan sekunder. Prinsip kerja transformator terdapat dua macam keadaan. Yang pertama, transformator tanpa beban. Apabila kumparan primer dihubungkan dengan tembaga, tegangan sumber atau sinusoidal, maka akan mengalir arus bolak-balik pada kumparan tersebut. Oleh karena kumparan punya inti, arus menimbulkan fluks magnet yang juga berubah-ubah pada intinya. Akibat adanya fluks magnet yang berubah-ubah, maka kumparan akan timbul gaya gerak listrik atau GGL induksi. Besarnya GGL induksi yang dibangkitkan sesuai dengan hukum Faraday adalah, baiklah, dapat teman-teman lihat rumusnya sebagai berikut, di mana flux maksimum dalam inti, frekuensi sudut dari sumber tegangan, T sama dengan waktu, N1 sama dengan jumlah kumparan sisi primer, N2 sama dengan jumlah kumparan sisi sekunder. Baiklah, ini adalah gambar gelombang E1 tertinggal 90 derajat dari X. Selanjutnya yang kedua yaitu ada transformator berbeban. Apabila kumparan sekunder dihubungkan dengan beban Z1, I2 mengalir pada kumparan sekunder di mana I2 sama dengan V2 per ZL. Arus beban I2 ini akan menimbulkan gaya gerak magnet atau GGM N2I2 yang cenderung menentang fluks bersama yang telah ada akibat arus pemagnetan IM agar fluks bersama itu tidak berubah nilainya. Pada kumparan primer harus mengalir arus I2 yang menentang fluks yang dibangkitkan oleh arus beban I2 hingga keseluruhan arus yang mengalir pada primer menjadi dapat teman-teman lihat gambar rangkaiannya sebagai berikut, dan rumusnya I1 sama dengan I0 ditambah I absen 2. I0 sama dengan I1 dikurang I2. Bila rugi besi diabaikan atau IC diabaikan, maka I0 sama dengan IM. I1 sama dengan IM ditambah I absen 2. Untuk menjaga agar fluks tetap tidak berubah sebesar GGM yang dihasilkan oleh arus pemagnetan IM saja, berlaku hubungan N1 IM sama dengan N1 dikali I1 dikurang N2 dikali I2
N1 kali IM sama dengan N1 dalam kurung IM ditambah I absen 2 dikurang N2 kali I2. Sehingga N1 I2 sama dengan N2 kali I2 atau I2 per I2 sama dengan N2 per N1 sama dengan 1 per A. I2 sama dengan A dikali 2. Karena nilai IM dianggap kecil, maka I absen 2 sama dengan I1. N1 dikali I1 sama dengan N2 dikali I2 atau N1 per N2 sama dengan E1 per E2 sama dengan I2 per I1. Selanjutnya, transformator beban tahanan murni. Apabila pada sisi sekunder transformator dihubungkan dengan tahanan murni R, maka arus akan mengalir pada sisi sekunder transformator sebesar I2 akan berbeda fasa terhadap E2 sebesar P2. Transformator beban induksi. Apabila transformator berbeban induksi, berarti pada sisi sekunder transformator terdapat R2 ditambah JX2 dan RL ditambah JXL. Dengan adanya harga R2 ditambah JX2 dan RL ditambah JXL akan mengakibatkan pergeseran pasa antara I2 dan E2 sebesar P2, di mana terdapat sebagai berikut. Dengan adanya harga R2 ditambah JX2 dan RL ditambah JXL juga akan mengakibatkan pergeseran pasa antara I2 dan V2 sebesar V2, di mana dapat juga teman-teman lihat sebagai berikut. Selanjutnya ada beban kapasitif. Jika dihubungkan dengan beban kapasitif, maka arus akan mengalir pada sisi sekunder transformator sebesar I2. Beban kapasitif tersebut akan mengakibatkan pergeseran pasa antara I2 dan E2 sebesar P2 dan juga akan mengakibatkan pergeseran pasa antara I2 dan V2 sebesar P2, di mana sebagai dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Polaritas trafo. Masing-masing ujung primer dari suatu transformator satu fasa polaritasnya selalu bergantian pada waktu bekerja karena merupakan tegangan AC. Hal ini sama juga terjadi pada kumparan sekunder. Polaritas perlu diketahui untuk membuat sambungan-sambungan pada transformator. Polaritas dari suatu transformator ditentukan oleh arah lilitannya. Untuk menentukan polaritas transformator atau arah lilitan bisa kita peroleh dari tes polaritas. Fungsi dari polaritas transformator sendiri adalah sebagai penentuan kutub-kutub positif atau negatif pada transformator, untuk menentukan kumparan-kumparan primer atau sekunder, dan untuk menghubungkan transformator biasa menjadi autotransformator. Selain itu, polaritas trafo juga sangat penting untuk diketahui jika kita akan memaralelkan trafo atau untuk meningkatkan daya trafo, ataupun menyerikan trafo untuk meningkatkan tegangan trafo. Rangkaian ekuivalen transformator. Transformator terdiri atas sisi primer dan sisi sekunder. Keduanya terhubung dengan inti besi dalam kondisi ideal tanpa rugi-rugi. Perbandingan lilitan antara keduanya merupakan perbandingan tegangan antara kedua sisinya. Namun pada kenyataannya, daya masukan tidak pernah sama dengan daya keluaran. Terdapat rugi-rugi yang terjadi di inti besi dan lilitan. Rugi-rugi tersebut terjadi akibat histeresis, arus eddy, resistansi belitan, dan fluks bocor. Untuk mempermudah analisis dalam pengujian, rangkaian primer dan sekunder dibuat menjadi sebuah rangkaian yang disebut rangkaian ekuivalen. Pada rangkaian ini, rugi tembaga pada sisi sekunder diubah menjadi nilai ekuivalennya dan dapat dilihat dari arah sisi primer ataupun dari arah sisi sekunder. Rugi-rugi transformator. Pada transformator tidak terdapat bagian-bagian yang bergerak atau berputar dari suatu transformator, maka transformator tidak memiliki rugi-rugi gesekan.
Oleh karenanya, sebagian besar transformator memiliki efisiensi 90%. Meskipun demikian, terdapat juga rugi-rugi yang muncul pada transformator yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok rugi-rugi utama, yaitu rugi-rugi tembaga dan rugi-rugi besi. Rugi-rugi tembaga terjadi karena resistansi dalam bilitan. Rugi-rugi ini akan berbanding lurus dengan besarnya beban sehingga meningkatkan arus beban akan meningkatkan rugi-rugi tembaga. Rugi-rugi besi terdiri dari dua, yaitu rugi-rugi histeresis dan rugi-rugi arus eddy atau eddy current. Rugi pada trafo timbul dari dua sisi, yaitu sisi primer dan sisi sekunder. Beberapa komponen penyebab rugi-rugi pada trafo yaitu rugi besi atau histeresis dan eddy current, flux bocor, dan rugi tembaga. Besarnya rugi-rugi histeresis bergantung pada jenis besi yang digunakan untuk inti transformator. Dengan demikian, dalam praktiknya pemilihan bahan inti harus dipertimbangkan dengan baik untuk menghindari rugi-rugi histeresis yang terlalu besar. Seperti telah disebutkan sebelumnya, transformator hanya bekerja untuk suplai tegangan bolak-balik. Jadi, arus yang digunakan untuk membangkitkan flux inti akan berubah terus-menerus dari nilai positif ke nilai negatif. Rugi-rugi pada trafo. 1. Rugi histeresis. Setiap saat terjadinya pembalikan arus akan terjadi pula pembalikan flux magnetik. Akibat dari terjadinya flux yang dibangkitkan dan kemudian runtuh secara berulang di dalam inti transformator, inilah yang akan menimbulkan rugi-rugi histeresis. Rugi histeresis dihitung dengan menggunakan pH sama dengan KH dikali F dikali B pangkat 1,6 M, di mana KH sama dengan konstanta histeresis, Bm sama dengan kerapatan fluksi maksimum, F sama dengan frekuensi. Dapat teman-teman lihat, ini adalah gambar dari rugi-rugi histeresis. Gambar tersebut memperlihatkan inti besi saat mulai menjadi magnet. Molekul-molekul gerakan ke arah medan magnet. Akan tetapi, pada saat medan magnet turun menjadi nol, molekul-molekul tersebut tidak kembali pada posisi acak semula mereka. Akibatnya, meskipun gaya pemagnetan telah turun menjadi nol, inti besi tersebut masih menjadi magnet. Medan magnet tersebut harus memutar arah dan menggunakan suatu gaya pemagnetan pada arah yang berlawanan seperti inti besi tersebut kembali pada keadaan tanpa pengaruh pemagnetan. Molekul-molekul tersebut kemudian akan berbalik dan magnet menyesuaikan pada arah medan magnet yang baru. Gaya magnet yang tertinggal pada molekul-molekul tersebut dinamakan histeresis. Energi harus disuplai untuk memutar arah sehingga mengakibatkan molekul-molekul tersebut bergabung dengan medan magnet. Hal ini dinamakan rugi-rugi histeresis inti besi. Semakin banyak tenaga yang dibutuhkan, kerugian histeresis juga akan semakin besar. Yang kedua yaitu ada rugi arus eddy. Rugi arus eddy adalah rugi yang disebabkan oleh arus pusar pada inti besi. Inti besi transformator merupakan suatu penghantar, maka medan magnet pada inti besi tersebut akan menduksikan tegangan pada inti. Tegangan inilah yang kemudian menimbulkan arus kecil pada inti besi. Eddy current dapat menyebabkan kerugian daya pada sebuah trafo karena pada saat terjadi induksi arus listrik pada inti besi, maka sejumlah energi listrik akan diubah menjadi panas. Ini merupakan kerugian. Untuk mengurangi arus eddy, maka inti besi trafo dibuat berlapis-lapis. Tujuannya untuk mencegah induksi arus eddy yang terbentuk di dalam inti besi. Perbedaan induksi arus eddy di dalam inti besi tunggal dengan inti besi berlapis. Formula untuk rugi arus eddy adalah PE sama dengan KE dikali F2 dikali B2 max. Yang ketiga adalah rugi flux bocor. Rugi ini dihasilkan dari medan magnet yang dikarenakan tidak semua garis-garis flux yang ditimbulkan oleh lilitan primer dan sekunder mengalir melalui inti besi. Beberapa garis flux mengalir keluar dari lilitan masuk ke udara dan tidak bertaut dengan lilitan primer dan lilitan sekunder.
dapat menghasilkan panas jika digunakan secara terus-menerus tanpa sistem pendingin yang memadai. Rugi tembaga. Rugi tembaga adalah rugi yang dihasilkan oleh konduktor atau tembaga yang digunakan sebagai bahan pembuat kumparan. Rugi ini diakibatkan oleh adanya resistansi bahan. Nilai resistansi konduktor dapat dihitung dengan persamaan berikut, di mana R tahanan sama dengan ohm, P sama dengan tahanan jenis atau ohm M, I sama dengan panjang penghantar atau M, A sama dengan luas penampang atau M2. Sedangkan untuk menghitung kerugian tembaga itu sendiri dapat mempergunakan persamaan berikut. PCU sama dengan I kuadrat dikali R. Efisiensi transformator. Sebuah trafo ideal akan memiliki efisiensi sebesar 100%. Artinya, semua daya yang diberikan pada kumparan primer dipindahkan ke kumparan sekunder tanpa ada kerugian. Sebuah trafo yang kecil memiliki efisiensi di bawah 100%, dan pada saat beban penuh atau full load, efisiensi trafo berkisar pada harga 94-96%. Untuk trafo yang bekerja pada tegangan yang frekuensi yang konstan, efisiensi trafo dapat mencapai 98%. Efisiensi transformator merupakan rasio dari daya keluaran terhadap daya masukan. Efisiensinya dinyatakan sebagai berikut. Efisiensi sama dengan P out per P in sama dengan P out dikurang losses per P in sama dengan 1 dikurang losses per P in, di mana losses rugi sama dengan PCU ditambah PI. Baiklah, cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.